izin memperkenalkan diri, saya Nadia kelas PA. Saya akan keamanan dari Study Independent 2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bangkit itu adalah program kebijakan yang didesain oleh Google memberikan mahasiswa Indonesia paparan langsung dengan praktisi industri serta mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan untuk karir perusahaan teknologi. Program ini merupakan program penerapan karir yang dipimpin Google Goto Professional. Itu diluncurkan pada tahun 2000. Program Kampus Merdeka ini menawarkan 3 pilihan jalur pendidikan, mobile development sama cloud computing. Hanya keterampilan teknologi di Bangkit nyediain pengembangan bahasa Inggris dan juga soft skill yang penting untuk persiapan karir. Nah, semua program ini disediakan itu ada pelatihan insentif talenta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah KSI. Nah, jadi mata kuliah KSI atau yang keamanan adalah sebuah pembelajaran yang berfokus pada bagaimana mengelola informasi dan sistem teknologi dari berbagai ancaman yang bisa merusak atau menyalahgunakan informasi. Nah, perlindungan informasi penting ya terhadap akses pengungkapan, penggunaan, perubahan atau gangguan yang tidak sah. Hal ini juga itu membantu memastikan bahwa data organisasi yang sensitif tersedia bagi pengguna yang tetap rahasia dan menjaga integritas. Nah, keamanan sistem informasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga melibatkan manusia, proses, dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar dapat menghadapi tantangan keamanan di dunia yang semakin berubah. Nah, adapun implementasi KSI dalam Android Development. Android Development ini bidang yang aku ambil di Bangkit, yaitu 1. Keamanan aplikasi, 2. Keamanan data pengguna, 3. Keamanan komunikasi, 4. Banding AAB, dan yang terakhir yaitu pengolahan keamanan data. Next. Nah, di keamanan aplikasi, di sini kita juga bisa mencegah akses yang nggak sah dengan autentikasi kuat seperti library out. Saya contoh. Ini bisa dilihat, ini adalah tampilan login sama menu register yang udah aku buat selama salah satu yang buat aplikasi Artify. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi Artify itu kita harus masuk dan juga daftar dulu, bisa mengakses semua yang ada di aplikasi tersebut. Lanjut, di sini juga izin akses aplikasi itu juga merupakan salah satu bentuk keamanan dari aplikasi. Jadi pengguna itu bisa diberi kebebasan untuk mengizinkan akses. Ini outputnya itu adalah untuk mengakses fitur maps yang ada di aplikasi yang aku buat ini. Aku bisa ngeditnya di kelas Android. Lanjut ke sini ke bagian keamanan data pengguna. Nah, keamanan data pengguna ini aplikasi Android itu memproses dan menyimpan data pribadi pengguna seperti data kredensial, login, atau mendaftarkan akun pengguna. Data sensitif pengguna seperti data token pengguna itu disimpan di lokal menggunakan kelas user preference ke token tersebut. Kita menggunakan aplikasi. Ini adalah kelas user preference yang berfungsi untuk data login token.
bisa dilihat codingannya bagian sebelah kanan. Lanjut, ini juga ada keamanan data pengguna. Nah, jadi keamanan data token pengguna itu bisa ditingkatkan dengan menambahkan dependensi pada Google KTS. Nah, dependensi ini ada di bagian. Lanjut, ini ada keamanan komunikasi. Nah, keamanan komunikasi ini fungsinya adalah untuk memastikan komunikasi antara aplikasi dan server atau API menggunakan protokol yang aman seperti menggunakan HTTPS dengan TLS. Nah, contohnya itu ada di kelas API config yang udah dibuat. Kita pakai HTTP login tersebut dan levelnya yaitu HTTP login tersebut level.byte di atas. Lanjut, untuk pengelolaan keamanan di sini dua cara, yaitu tidak ada hard credential, yang kedua kode obfuscation atau teknik untuk menyamarkan menggabungkan kode aplikasi dari dan di-reverse oleh engineer. Mana tuh ada hard code credential? Nah, jadi untuk hard code itu bisa kita nyebutin secara langsung di kelas Android Manifest atau di bagian layout. Di Android Manifest metadata ini kan aku nggak nyebutin langsung sandinya gitu. Kalau misalnya di kelas layout ini aku pakai string title login. Nah, ini nanti bakal ngarah ke kelas .ml sebagai tempat untuk menyimpan kalimat-kalimat dari text view tersebut. Nah, untuk kode obfuscation ini yang atas yang get mode itu fungsi sebelum dilakukan kode obfuscation. Untuk font A yang bagian bawah kan nah, itu adalah codingan setelah kita lakukan kode obfuscation. Lalu apa itu kaitannya AAB dengan keamanan sistem informasi sendiri? Nah, jadi kaitannya AAB dengan KS itu yang pertama adalah keamanan di. Nah, AAB itu menggantikan APK sebagai format standar untuk mengunggah aplikasi Play. Dengan AAB, Google Play itu tanggung jawabnya untuk menghasilkan APK sesuai dengan konfigurasi perangkat APK itu sesuai dengan konfigurasi perangkat pengguna melalui fitur dynamic monitoring. Hal ini mengurangi resiko manipulasi file selama distribusi karena pengguna itu hanya menerima APK yang sudah ditandatangani oleh Google Play, bukan yang dihasilkan dari sumber yang tidak resmi. Nah, untuk mendapatkan fitur AAB ini udah ada sendiri di aplikasi Android Studio. Jadi kalau misalnya kita udah selesai buat project aplikasi dan aplikasi sudah berjalan dengan normal, kita bisa upload aplikasi tersebut ke Google Play melalui menu build yang ada di bagian atas fiturnya. Lanjut di sini kaitan AAB dengan KS bagian yang kedua. Nah, validasi perangkat ini juga menjadi lebih terjamin dengan AAB karena aplikasi yang dihasilkan itu bisa divalidasi agar hanya berjalan di perangkat tertentu dengan spesifikasi yang sesuai. Ini juga memastikan bahwa aplikasi yang didistribusikan hanya bisa digunakan oleh perangkat yang memenuhi persyaratan tersebut, mengurangi resiko eksploitasi oleh perangkat yang nggak sesuai atau yang udah dimodifikasi. Kaitan AAB dengan ketiga yaitu mengurangi resiko modifikasi APK. Nah, berbeda dengan APK tradisional yang bisa diekstrak dan dimodifikasi berulang, AAB itu hanya bisa diproses oleh Google Play untuk menghasilkan APK akhir. Dengan adanya Play App Signing, kunci penandatanganan aplikasi ini dikelola secara aman oleh Google sehingga mencegah pihak ketiga itu mengubah atau mendistribusikan ulang aplikasi dengan tanda tangan yang tidak sah. Nah, ini itu membuat serangan seperti repacking itu menjadi lebih sulit. Lanjut kaitan yang terakhir yaitu
integrasi dengan fitur keamanan aplikasi. Contohnya seperti Play Integrity API yang bisa mendeteksi apakah aplikasi berjalan di lingkungan yang aman atau yang udah dimodifikasi. Nah, AB juga mendukung Dynamic Feature Modules yang memungkinkan fitur-fitur sensitif itu dia itu cuma bisa diunduh kalau diperlukan aja. Jadi dia itu bisa ngurangin potensi eksploitasi kode dari awal. Nah, harapannya pengembang itu punya kendali lebih baik dalam memastikan aplikasi mereka tetap aman sepanjang dan ini berdasarkan jelasan tadi yang udah aku jelaskan. Nah, jadi keamanan sistem informasi itu sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android untuk melindungi dan data pengguna, mencegah akses yang enggak sah, dan menjaga integritas aplikasi. Nah, implementasi keamanan yang baik itu bisa meningkatkan kepercayaan pengguna dan mencegah potensi resiko. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.